Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Inggris, Amerika, dan Singapura, Indonesia masih terkontrol karena inflasi tahunan Inggris saat ini berada di level 10,1%. Kawasan Eropa, negara-negara kawasan Eropa juga hampir sama dengan Inggris untuk inflasi tahunannya, sedangkan Amerika di level 8,2% inflasi tahunannya. Bahkan beberapa bulan lalu atau 2 bulan lalu sempat mencapai 9,6%. Kemudian untuk Singapura inflasi tahunannya berada di level 7,5%. Dari negara-negara ini inflasi tahunan Indonesia masih yang terkecil, atau kami bisa melihat bisa mengatakan bahwa inflasi Indonesia masih terkontrol. Dan yang paling parah yang kami amati itu inflasi tahunan Argentina hampir mencapai 90%, sehingga hampir naik 2 kali lipat di tahun ini untuk harganya, sehingga cukup membebani kondisi perekonomian di sana. Berdasarkan makroekonomi Indonesia saat ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani, begitu pula dengan IMF di kuartal 3, sekitar 5,3 hingga 6%, menurut kami sangat realistis. Karena dengan data-data ini kami bisa memproyeksikan terutama faktor-faktor komoditas juga yang akhir-akhir ini juga kami proyeksikan akan kembali mengalami peningkatan, seperti CPO dikarenakan supply sedikit terhambat, namun demand-nya tetap yang bisa menopang ekspor Indonesia juga. Kemudian saya juga mendapatkan data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 akan lebih tinggi dari beberapa negara seperti Jepang yang pertumbuhan ekonominya tahun ini sebesar 2,2% diproyeksikan. Kemudian Korea di level 2,6%, Australia 3,8%, dan Singapura 3%. Sedangkan Indonesia diproyeksikan tahun ini secara keseluruhan proyeksi pertumbuhannya berada di kisaran 5,3%, sehingga menurut kami resesi di Indonesia kemungkinannya akan sangat kecil, mungkin kisaran 20 hingga 30%. Namun bukan berarti kita anti atau kebal resesi. Kita harus selalu menyediakan plan untuk mengatasi kondisi perekonomian yang sangat dinamis. Namun menurut kami resesi di Indonesia chance-nya sangat minim terjadi. Yang kami takutkan adalah ketika bagaimana dengan Amerika Serikat seperti itu. Kalau Amerika Serikat menurut kami hampir 80% kami proyeksikan Amerika akan mengalami resesi karena seperti yang sudah kami sampaikan tadi, neraca perdagangan, kemudian indeks manufaktur, inflasi, dan suku bunga menjadi PR di Amerika. Dan beberapa analis memproyeksikan pertumbuhan Amerika hanya sebesar 1,6% pada tahun ini dan akan turun menjadi 1% pada tahun depan. Oleh karena itu, Amerika akan banyak terdampak karena resesi yang terjadi. Sedangkan Indonesia yang kami takutkan atau kemungkinan besarnya stagflasi perekonomian akan terjadi karena dampak resesi pada Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri merupakan negara big open economy, yang artinya big open economy suatu negara tersebut ketika ada perubahan atau baik kebijakan atau kondisi ekonomi akan berdampak ke hampir mayoritas seluruh negara di dunia. Sehingga menurut kami dampak buruk dari resesi yang terjadi khususnya pada Amerika
kami bisa melihat atau memproyeksikan chance untuk terjadi stagflasi perekonomian Indonesia pada tahun depan. Stagflasi artinya tidak ada laju pertumbuhan ekonomi, atau laju pertumbuhan ekonomi tahun depan stagnan atau sama dengan tahun ini, dikarenakan karena ketidakmungkinannya situasi atau kondisi yang sedang terjadi di pasar global. Nah, berdasarkan data-data tersebut, kami rasa fundamental Indonesia cukup bagus, dan satu faktor juga utang luar negeri Indonesia pada periode saat ini kembali mengalami penurunan. Tercatat utang Indonesia saat ini sebesar 397,4 miliar dolar Amerika, turun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar Amerika, sehingga tentunya penurunan utang Indonesia menjadi katalis positif di tengah ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi. Kemudian berdasarkan katalis-katalis yang terjadi saat ini, sektor-sektor apa yang menjadi andalan seperti itu ya, seperti pertanyaan dari Pak Andika, emiten anti inflasi apa aja Pak, kemudian dari Bapak atau Ibu Rispoto, perbankan gimana dengan kenaikan suku bunga. Kami bisa menyimpulkan bahwa saat ini terdapat beberapa katalis-katalis yang bisa disimpulkan bahwa beberapa emiten sudah running seperti itu. Katalis-katalisnya meliputi kenaikan inflasi yang tinggi pertama, kemudian yang kedua kenaikan suku bunga, yang ketiga menjelang akhir tahun atau memasuki kuartal 4 di tahun ini, kemudian yang selanjutnya ada masalah dari meningkatnya kasus penyakit gagal ginjal dan kembali merebaknya kasus varian baru COVID XBB. Dari 4 katalis ini, sektor yang diuntungkan menurut kami untuk inflasi tinggi, untuk katalis inflasi tinggi yang sedang terjadi, sektor yang diuntungkan adalah sektor-sektor konsumer. Dalam spesifikasinya untuk emiten-emiten kebutuhan pokok, karena ketika inflasi tinggi, harga-harga mayoritas akan mengalami peningkatan. Namun mayoritas masyarakat pastinya mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Dan karena kebutuhan pokok pasti akan selalu dipenuhi di setiap cycle perekonomian, entah sedang resesi atau tidak, pasti semua orang akan memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga ketika inflasi tinggi, emiten-emiten konsumer secara demand tidak akan mengalami pengurangan secara signifikan. Buktinya beberapa hari terakhir, jika Bapak Ibu dan rekan-rekan memperhatikan, beberapa emiten dari konsumer berhasil manggung seperti itu, atau dalam kata lain mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya seperti Mayora, Unilever, dan masih ada beberapa emiten konsumer yang menarik lainnya. Kemudian untuk kenaikan suku bunga, sektor yang diuntungkan adalah sektor perbankan, karena kenaikan suku bunga menyebabkan bunga dari deposito juga mengalami peningkatan, sehingga mayoritas masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian saat ini, kami proyeksikan secara behavior atau secara pada saat krisis-krisis sebelumnya memilih deposito sebagai sarana investasi atau instrumen investasi yang dipilih, sehingga ketika
kondisi seperti saat ini, demand dari deposito kembali akan mengalami peningkatan sehingga menjadi katalis positif bagi sektor perbankan. Tak mengherankan akhir-akhir ini juga emiten-emiten perbankan khususnya 4 big caps perbankan juga cukup strong. Begitu juga dengan bank syariah BTPS yang hari ini juga mengalami penguatan yang signifikan. Bank-bank digital pun juga mengalami katalis yang sama akibat kenaikan suku bunga. Dan menurut kami ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Andika tadi, perbankan bisa menjadi salah satu opsi emiten atau sektor anti inflasi karena kami proyeksikan demand dari deposito akan kembali mengalami peningkatan di tengah kenaikan suku bunga. Dan menjawab juga pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rich Poto, perbankan bisa menjadi opsi investasi atau opsi emiten yang Bapak Ibu atau rekan-rekan pilih. Kemudian untuk katalis menjelang akhir tahun, kami proyeksikan sektor-sektor konstruksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat kami melihat behavior di emiten-emiten konstruksi terutama di akhir tahun, biasanya jika kita amati di laporan keuangan di kuartal 4, biasanya revenue dan net income yang dibukukan biasanya melebihi yang dicatatkan pada kuartal 1, 2, hingga 3. Karena biasanya hal ini dipengaruhi oleh pelunasan kontrak atau pelunasan proyek biasanya dilakukan di akhir tahun. Selain itu behavior selanjutnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah biasanya menganggarkan atau menghabiskan anggaran belanjanya pada periode tahunan di akhir tahun atau tepatnya di kuartal 4 untuk melakukan pembangunan jalan atau sarana dan prasarana lainnya, sehingga hal ini yang menyebabkan proyeksi konstruksi secara pendapatan dan net income di kuartal 4 bisa mengalami peningkatan. Kemudian untuk katalis varian baru COVID-19 XBB dan maraknya kasus gagal ginjal, itu yang diuntungkan adalah IDS Health atau sektor kesehatan, karena mau tidak mau di kondisi seperti ini demand dari mereka juga akan meningkat. Tak heran juga beberapa periode terakhir KLPF juga kembali mengalami penguatan secara signifikan.